Shalom Bapak Ibu dan semua yang saya kasihi. Saya PDPMI Tumanggor mengucapkan kepada kita selamat hari Minggu, selamat mengikuti ibadah online Gereja Rasuli Indonesia Berkat. Kami juga mengucapkan selamat bergabung kepada Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir mengikuti ibadah GRI Berkat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak Ibu, minggu ini minggu yang sangat Tuhan berkati bagi kita. Kita masih diizinkan Tuhan beribadah walaupun masih melalui online. Kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan karena kebaikannya kita ada pada saat ini. Mari Bapak Ibu kita tetap fokus kepada Tuhan, kepada ibadah kita, setia kepada Tuhan, karena ini adalah salah satu menyenangkan hati Tuhan. Yang menjadi pertanyaan saya, sampai di mana pengenalan kita kepada Tuhan? Bagaimana kita mengenal Tuhan lebih dalam? Seperti tema kita minggu ini yang dibawakan oleh Gembala Sidang kita, Pendeta Renaldo Panggabean, dengan tema Do You Really Know God? Apakah kita sudah benar-benar mengenal Allah? Bapak Ibu, mari kita fokus beribadah pagi ini. Kita menikmati hadirat Tuhan. Mari kita tunduk kepala. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami jemaat-Mu datang kepadamu. Engkau Tuhan kami yang menyelamatkan kami. Engkau Tuhan pertolongan dan perlindungan kami. Kami bersyukur, berterima kasih buat apa yang sudah kami alami, yang sudah kami rasakan, bahkan kami lihat. Semuanya itu Tuhan karena anugerah Tuhan bagi kami. Tuhan, Engkau begitu baik bagi kami. Ajar kami ya Tuhan, lebih dalam lagi untuk mengenal kasih dan karya-Mu. Berkati kami, setiap umat-Mu, segala pergumulan dan permohonan kami serahkan ke dalam tangan-Mu saja. Kami mau fokus beribadah kepada Tuhan. Berkati juga seluruh penata layanan yang bertugas pada pagi hari ini. Hamba-Mu Pendeta Renaldo Panggabean juga yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Engkau yang memberkati. Sehingga kami juga yang mendengar, dijamah, dipulihkan, dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, biarlah melalui pujian, penyembahan, dan firman Tuhan yang kami dengar, hati kami semakin bersukacita. Bapa yang baik, terima kasih buat segala kebaikan Tuhan. Kami juga mohon ampun atas segala salah dan dosa kami. Dan Tuhan pimpin berkati ibadah kami pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, segala pujian hormat hanya bagi nama Tuhan, amin. Karena Dia yang layak disembah. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji Dia tiuplah sangka kala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya.
penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, oh, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya, datang sujud di hadapannya. Angkat tanganmu, naikkan pujian. Puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Bapak Ibu, saya mengundang kita bangkit berdiri. Kita mau membaca ayat bertanggapan bersama-sama. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, "Aku mengenal Dia," tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Amin. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb who was slain. Holy, holy is He. Sing a new song to Him who sits on heaven, mercy seat. Worthy is the Lamb who was slain. Holy, holy is He.
Sing a new song to Him who sits on heaven's mercy seat. Say, holy, holy. Holy, holy, holy is there, Lord God Almighty, who was and is to come. With all creation I sing praise to the King of Kings. You are my everything, and I will adore you. I will adore you, Lord. Clouded rainbows, clouded rainbows of living colors, flashes of lightning, rolls of thunder, blessings in honor, strength and glory and power be to you, the only one who's King. Say, holy, holy, holy is there, Lord God Almighty, who was and is to come. With all creation, with all creation I sing praise to the King of Kings. You are my everything, and I will adore you. Holy, 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 holy is dear Lord God Almighty, who was and is to come. With all creation I sing praise to the King of Kings. You are my everything, and I will adore you. God is good all the time. That's why we adore you, kings. Filled with wonder, filled with wonders, awestruck wonder at the mention of your name. Jesus, your name is power, bread and living water, such a marvelous mystery. Oh, holy, holy, holy is there, Lord God Almighty, who was and is to come. With all creation, with all creation I sing praise to the King of Kings. You are my everything, and I will adore you. Say, holy, holy, holy is there, Lord God Almighty, who was and is to come. With all creation I sing praise to the King of Kings. You are my everything, and I will adore you. Holy, 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 holy is there, Lord God Almighty, who was and is to come. With all creation I sing praise to the King of Kings. You are my everything, and I will
Shalom, jemaat Gereja Rasul Indonesia Berkat dan semua para simpatisan yang hadir di ruangan ibadah ini. Apa kabar saudara? Mari kita saatnya duduk diam, mendengar Tuhan mau bicara apa bagi kita semua. Dan sebelumnya mari kita datang ke hadirat Tuhan dengan kerendahan hati dan berdoa. Bapa yang baik, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah yang kami kenal di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, pada pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan, di dalam ibadah penyembahan kami kepada Tuhan, untuk dengar-dengaran akan firman Tuhan. Singkapkanlah diri-Mu dan juga kebenaran-Mu bagi kami semua ya Bapa. Bila Roh Kudus yang menolong hamba, supaya hamba boleh menyampaikan apa yang menjadi pesan khusus bagi jemaat Tuhan hari ini dengan baik, sesuai dengan maksud Tuhan. Berkati juga setiap jemaat Tuhan, supaya boleh benar-benar mendengarkan firman Tuhan dengan sikap yang penuh penyembahan kepadamu. Berfirmanlah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Saudaraku, tema kita hari ini adalah sebagaimana yang sudah diumumkan, saya memberinya dalam bentuk sebuah pertanyaan yang patut kita tanyakan pada diri kita sendiri, yaitu, do you really know God? Atau dalam bahasa Indonesia, apakah engkau sungguh-sungguh mengenal Allah? Banyak orang yang tahu tentang Allah, tetapi tidak mengenal Allah secara personal, secara pribadi. Jadi sebenarnya ada dua hal yang berbeda tentang pengenalan kita akan Allah. Tahu tentang Allah dan mengenal Allah secara personal. Dan itu adalah dua hal yang berbeda. Saudara-saudaraku, kita semua kenal, tahu seseorang yang bernama Jokowi. Personalitinya kurang lebih kita tahu, keluarganya, sifatnya, dan seterusnya. Tetapi apakah kita benar-benar mengenal dia? Belum tentu. Karena kita mengetahui beliau hanya dari media, dan kita tidak pernah bergaul akrab dengan dia. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, seorang Kristen yang sejati adalah mereka yang sungguh-sungguh memiliki pengenalan akan Allah karena pengalaman bergaul dengan Allah. Kenal karena bergaul intim dan secara personal dengan Allah. Pasangan yang baru menikah, saya bisa katakan belum sungguh-sungguh mengenal pasangannya, suaminya atau istrinya. Dan mereka akan mengenal lebih dalam, lebih intim setelah mereka menjalani hidup mereka bersama beberapa tahun ke depan. Jadi saudaraku, kata kuncinya adalah kenal Allah adalah bergaul intim dengannya. Saudaraku, penting bagi saudara dan saya mengenal Allah dengan benar. Punya relasi yang intim, yang personal dengan dia. Saya percaya mayoritas dari saudara, dari kita semua, tahu tentang Allah. Banyak dari kita yang sejak lahir sudah Kristen. Sejak lahir kita sudah pergi ke gereja. Tetapi tidak sedikit pula mereka itu hidupnya nggak pernah ditransformasi, hidupnya nggak pernah berubah. Kebiasaan-kebiasaan buruk masih tetap ada. Dosa favorit nggak pernah pergi dari hidupnya. Itu sebabnya banyak orang yang datang ke gereja, ikut paduan suara, jadi singers, jadi SL, main musik, melayani, mengajar sekolah minggu. Ya, tetapi apa yang mereka lakukan setelah pulang dari gereja? Hidup mereka menjauh dari Tuhan. Saudara pernah nggak lihat orang-orang seperti ini? Sangat banyak, saudara-saudaraku. Masalahnya, problemnya adalah mereka beragama, mereka tahu tentang Allah, tetapi mereka tidak benar-benar mengenal Allah. Saudaraku, hal ini penting untuk kita pikirkan dan renungkan pada pagi ini. Bagaimana mungkin orang yang mengenal Allah, mengaku mengenal Allah, tetapi hidup kesehariannya jauh dari Allah.
baik itu di dalam hidup dengan keluarganya, sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, dalam pergaulannya sehari-hari, dalam bekerja, di dalam berusaha, dan seterusnya. Sesungguhnya mereka itu orang-orang Kristen yang rajin ke gereja dan hanya tahu tentang Allah, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh kenal Allah. Lalu saudara-saudaraku, bagaimana saudara dan saya mengenal Allah? Kita nanti akan pelajari dari seorang hamba Tuhan yang ada di Alkitab yang bernama Daud. Namun sebelumnya, mari kita baca dua bagian dari firman Tuhan dalam kitab Perjanjian Baru yang berbicara tentang bagaimana kita mengenal Allah secara pribadi. Yang pertama saya ambil dari surat Rasul Yohanes. Silakan saudara di rumah baca Alkitab saudara. Dari 1 Yohanes 2 ayat 3 sampai 6. Perikop yang pertama adalah dari 1 Yohanes 2 ayat 3 sampai 6. Saya berharap saudara membuka Alkitab saudara dan membacanya bersama-sama. Saya akan membacanya dengan bersuara. Saudara perhatikan. 1 Yohanes 2 ayat 3 dan 6. Firman Tuhan katakan begini. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah. Yaitu, jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi, barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Bacaan yang kedua, saudara-saudaraku, silakan saudara buka dari Injil Yohanes. Dan ini adalah pengajaran dari Tuhan Yesus sendiri di kitab Injil. Yang pertama adalah Yohanes 8 ayat 31 sampai 32. Ya, apa yang Yesus katakan tentang pengenalan akan dirinya. Dan ini masih paralel dengan surat pengembalaan Yohanes yang kita baca tadi. Yohanes 8 ayat 31 sampai 32. Yesus berkata, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Saudara lanjut lagi, ya, dari Yohanes 17 ayat 3, ini adalah doa Tuhan Yesus kepada Allah Bapa. Bagian ini Tuhan Yesus berkata begini di dalam doanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Firman Tuhan berkata, yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Haleluya. Saudaraku, dari perkataan di Injil Yohanes 17 tadi, kita menangkap inti dari kekristenan, yaitu mengenal Allah secara pribadi melalui Yesus Kristus, yang menyatakan diri Allah kepada kita. Jadi, jika saudara tidak mengenal Dia, sesungguhnya saudara bukan seorang Kristen yang sejati. Tidak peduli seberapa benar doktrin Anda, atau seberapa setia Anda datang ke gereja setiap minggunya, atau saudara sudah Kristen sejak lahir, pelayanan banyak, sudah jadi SL, penatua, diaken, dan lain sebagainya. Anda boleh saja dibesarkan di gereja atau mungkin selalu mengamalkan moralitas Kristen. Tetapi, jika Anda tidak mengenal Tuhan secara pribadi, jangan-jangan Anda belum selamat. Saudara-saudaraku, kita lihat Paulus. Imannya sebelum dia berjumpa dengan Kristus. Dia adalah seorang yang sangat agamawi. Dia alumni sekolah teologi Yahudi, dan dia sangat mendalami Yudaisme. Dia hafal semua kitab-kitab Ibrani, tetapi dia dengan cermat dan setia, selalu menjalankan ritual-ritual dan perayaan-perayaan Yahudi. Mengenai kebenaran dan hukum atau Taurat, dia berkata, aku tidak bercela.
Tetapi saudara-saudaraku, di dalam Filipi 3 ayat 8 dia berkata, segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus. Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggap sampah supaya aku memperoleh Kristus. Saudaraku, Paulus tahu banyak tentang Tuhan, tetapi dia tidak mengenal Tuhan secara pribadi, sampai akhirnya dia bertemu dan percaya kepada Yesus Kristus. Berdasarkan ilustrasi Paulus itu, saudara-saudaraku, di awal renungan kita pada pagi ini, saya ingin saudara pikirkan pertanyaan yang tadi sudah saya sebutkan. Apakah Anda mengenal secara pribadi akan Allah melalui Kristus? Saudaraku, ini adalah pertanyaan yang fundamental dan kita akan memulainya dari situ. Saudara-saudaraku, pengenalan akan Allah yang benar itu adalah satu hal yang penting dalam hidup orang Kristen. Karena apa? Karena pengenalan yang benar akan Allah pasti akan menghasilkan kehidupan kita yang benar. Kalau kita mengenal Allah dengan cara yang salah ataupun dengan pengertian yang salah, maka hidup kita pun menjadi tidak benar di hadapan Tuhan. Ibadahmu, pelayananmu, dan lain sebagainya akan menjadi salah. Kita tidak mungkin bisa hidup dalam kebenaran Allah dalam seluruh aspek kehidupan kita, dalam hal keuangan, keluarga, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dan seterusnya, termasuk melayani dan dalam kita beribadah. Dan juga kita tidak bisa benar dalam menjalankan peran kita masing-masing sebagai ayah, ibu, suami, istri, anak, pemimpin, anak buah, murid, guru, dan lain sebagainya, jika kita tidak punya pengenalan yang benar tentang Allah. Saudara-saudaraku, seorang teolog yang bernama E.W. Tozer mengatakan, hal yang paling penting dalam hidupmu adalah ketika engkau memikirkan tentang siapa Allah. Dengan perkataan lain, ia mengatakan adalah satu hal yang penting di dalam hidupmu, hidup saya, adalah tentang apa yang masuk ke dalam pikiranmu tentang Tuhan. Sekali kebenaran tentang Allah yang masuk dalam pikiranmu, apakah itu benar, apakah tidak, itu akan mempengaruhi seluruh kehidupanmu. Saudara-saudaraku, 1 Yohanes 2 ayat 3 dan 6 yang tadi kita baca, ada tanda-tandanya kalau orang yang mengenal Allah yang benar. Tadi dikatakan gini, dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah. Saudara perhatikan, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Saudaraku, sekali lagi, bagaimana kita tahu bahwa kita mengenal Allah? Secara sederhana, simple. Jika kita menuruti perintah-perintahnya. Kemudian berikutnya dia katakan, barang siapa yang ngomong, yang berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, seorang pembohong, dan di dalam dirinya tidak ada kebenaran. Tidak ada Kristus Yesus. Kalau kita mengaku kenal Allah, tetapi kita tidak menuruti perintah Tuhan, kita disebut sebagai pembohong. Dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Atau dengan perkataan lain, kita belum diselamatkan. Lanjut dikatakan dalam 1 Yohanes 2, tetapi barang siapa yang menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dan dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Yesus. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, di dalam Kristus, perhatikan saudara, ayat 6 katakan, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi saudaraku, sebenarnya bagaimana kita tahu bahwa kita mengetahui Allah yang benar? Bagaimana kita mengenal diri kita bahwa kita mengenal Tuhan? Yaitu kalau kita menuruti firman-Nya. Ada amin ya saudara? Tetapi sekarang pertanyaannya, bagaimana kita tahu perintahnya kalau kita tidak pernah membacanya?
kita nggak setiap hari merenungkan, membaca, mendigest firman Tuhan? Bagaimana kita akan tahu perintah Tuhan kalau kita menghindari pertemuan-pertemuan ibadah? Kita lebih senang mengisi waktu kita pada jam-jam ibadah, jam-jam doa dengan kegiatan kesenangan pribadi kita. Jawabannya jelas. Nggak akan pernah. Kita tidak akan pernah tahu siapa Allah. Apalagi bagaimana kita menuruti perintahnya. Baca aja jarang. Betul nggak, saudara? Ya. Jadi mentaati perintah-perintah Allah adalah sebuah bukti bahwa kita mengenal Dia. 1 Yohanes 2 ayat 3 dan 4. Namun saudara-saudara harus berhati-hati. Saya mau katakan begini. Kita tidak boleh membalikkan urutan dalam Alkitab. Jadi kita tidak diselamatkan dengan mentaati perintah-perintah Allah. Enggak. Roma 5 ayat 8 katakan, ya, Tuhan Yesus berkorban di kayu salib, ya, sejak kita masih durhaka terhadap Dia. Tetapi saudaraku, kita diselamatkan hanya oleh iman saja. Tetapi iman yang sejati, iman yang menyelamatkan yang sejati, true saving faith, tentu saja akan menghasilkan kehidupan yang taat pada Yesus Kristus. Saudara setuju? Saudara-saudaraku, John Calvin mengatakan begini. Dia katakan, the knowledge of God is efficacious. Artinya, terjemahan bebasnya adalah pengetahuan Tuhan itu manjur atau mujarab. Apa maksudnya? Karena ketika orang mengenal Tuhan dengan benar, pasti hidupnya berubah. Atau ketika orang benar-benar mengenal Tuhan, pasti itu akan mengubah hati dan hidup saudara. Pengenalan akan Allah yang tepat akan menyebabkan pengenalan yang benar akan diri kita juga. Kalau saudara mengenal Allah dengan cara yang salah, saudara bisa salah juga menilai hidup saudara. Dan saudara-saudaraku, mengenai pengenalan akan Allah, kita akan belajar dari Daud. Saudara tahu ya Raja Daud? Bagaimana Daud mengenal Allah dengan benar dan dampaknya, dan kemudian dia melihat dirinya sendiri, kehidupannya, sehingga kehidupannya dijalani dengan benar. Walaupun dia tidak sempurna, dia masih jatuh ke dalam dosa. Tetapi dia bergumul dan berusaha untuk menuruti perintah Allah yang dia kenal. Yesus ajarin kita di dalam Yohanes 8 ayat 31 sampai 32. Yesus bilang begini, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Saudara-saudaraku, kebenaran yang sejati akan memerdekakan kita. Memerdekakan kita dari rasa khawatir, memerdekakan kita dari kebiasaan dosa, memerdekakan kita dari relasi kita yang tidak baik. Tapi kita harus mengetahui kebenaran yang sejati. Kata yang digunakan Yesus di dalam ayat ini, Yohanes 8 ayat 31 ayat 32, sama dengan yang digunakan Yohanes di dalam surat 1 Yohanes 2, yaitu ginosko. Dalam bahasa Ibrani digunakan kata yada, tetapi pengertiannya sama. Bukan sekedar kenal, seperti tadi saya kenal Jokowi, tetapi mengenal dengan dalam, mengenal dengan intim. Bahkan Alkitab, Perjanjian Lama, menggunakan kata yada, mengenal, itu dengan gambaran hubungan intim suami istri. Berarti mengenal Allah yang intim karena pengalaman, karena pergaulan yang intim dengan Allah. Termasuk di dalamnya, di mana kita mencerna, membaca firman Tuhan setiap hari. Saudara-saudaraku, saya mau challenge saudara dengan pertanyaan ini. Pertanyaannya simpel saja. Pertanyaannya adalah, berapa orang di antara saudara yang sekarang menyaksikan acara ini baca Alkitab setiap hari? Saudara angkat tangan. Mungkin saya tidak bisa melihat, tapi Tuhan melihat. Jawab dengan jujur. Ya. Dan saya yakin ada di antara saudara yang mengangkat tangan dan mengatakan tidak mengangkat tangan karena
saudara memang tidak membaca firman Tuhan setiap hari, betul ya? Boleh saya tanya kenapa, saudara? Ya, saudara nggak usah jawab, tetapi saudara harus tanya pada dirimu sendiri. Kenapa saudara tidak mau belajar Alkitab setiap hari? Bagi saya pribadi, belajar Alkitab, membaca renungan dan firman-Nya adalah tanda karena saya cinta Yesus dan cinta perintahnya. Dan tanda bahwa saya ingin mengenal Dia lebih dalam lagi. Jika saudara tidak punya ketertarikan untuk baca, apalagi belajar Alkitab, coba saudara sekarang tanya pada dirimu sendiri. Saya tidak akan menghakimi saudara, silakan saja saudara jawab pada diri saudara sendiri. Tapi ada satu hal yang bisa saya katakan. Seorang bayi, ya, bayi, anak kecil, bayi beneran ya, bukan bayi jadian seperti yang diidolakan oleh beberapa artis, ya, yang adalah boneka. Tetapi bayi yang sesungguhnya, pasti dia akan merasakan kelaparan kalau dia butuh makanan. Betul? Betul saudara? Ya. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah mungkin menurut saudara, bayi yang sehat normal, bayi beneran, nggak pernah lapar, karena nggak pernah butuh makanan? Mungkin nggak? Mungkin saja sih, biasanya kalau bayi itu sakit, karena biasanya sakit itu menghilangkan selera makan. Saudaraku, beberapa di antara saudara sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya, secara verbal. Tetapi engkau masih membiarkan dosa dalam hidupmu. Engkau tidak sehat secara spiritual, engkau stop untuk bertumbuh karena engkau berhenti baca Alkitab. Saudaraku, pada pagi hari ini, bolehkah saya menyarankan saudara untuk memeriksa hati saudara? Karena ada hal yang luar biasa, saudara-saudara, yang saudara harus perhatikan tentang belajar dan baca Alkitab. Begini, semakin saudara malas baca Alkitab, berarti itu suatu tanda saudara harus semakin banyak belajar Alkitab. Kebalikannya, berbeda kalau kita makan. Kalau kita tidak suka makanan tertentu, maka kita menghindarinya, kita menjauhinya. Tetapi kebalikannya dengan makanan rohani, belajar Alkitab. Semakin saudara malas baca Alkitab, itu berarti saudara harus semakin banyak waktu membaca Alkitab. Begitu juga, semakin saudara malas ikut ibadah, itu adalah tanda bahwa saudara harus semakin sering ikut ibadah. Semakin saudara malas berdoa, termasuk dalam jam doa, itu artinya sebuah pertanda saudara harus semakin meluangkan banyak waktu untuk berdoa dan ikut dalam jam doa. Ya, ini yang disebut dengan kontra dari kebiasaan. Lalu saudara-saudaraku, ayat 32 firman Injil tadi mengatakan bahwa kamu akan mengetahui. Lagi-lagi kata kenal, kata ginosko, mengatakan bahwa kalau engkau mengenal Allah, kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Saudaraku, kebenaran itu bukan hanya firman Tuhan. Tapi kan Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Jadi dalam Alkitab kita, kebenaran juga tentang pribadi, yaitu Yesus Kristus. Saudara dan saya tidak akan pernah tahu kebenaran sampai engkau datang secara pribadi kepada Yesus. Saudara-saudaraku, mari kita buka 2 Petrus 3 ayat 18. Ini adalah sebuah nasihat dari Rasul Petrus yang mendorong saya, dan saya mengharapkan mendorong saudara juga untuk terus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Karena pengenalan akan Tuhan bukanlah sekali terjadi selesai. Petrus mengatakan begini dalam 2 Petrus 3 ayat 18. Mari saudara, kita baca bersama-sama. 2 Petrus 3 ayat 18. 1, 2, 3. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Amin. Jadi Petrus kasih tahu kita bahwa kamu harus terus bertumbuh. Ini berarti mengenal Allah adalah sebuah proses yang terus-menerus tidak pernah berhenti. Nama juga bertumbuh, saudara-saudaraku. Jadi mengenal Allah
adalah sebuah tindakan kita yang progresif, bukan sekali jadi. Tidak cukup dengan saudara angkat tangan, maju ke altar, dan mengatakan, aku menerima engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi setelah itu, engkau harus terus bertumbuh dengan pengenalan akan Allah. Kembali saya bertanya kepada saudara, sampai saat ini, apakah saudara bertumbuh? Jawablah dengan jujur. Apakah saudara imannya sama, kerohaniannya sama dengan 5 tahun yang lalu? Atau sudah lebih baik? Ya? Saudara jawab dengan jujur. Saudara jawab untuk diri sendiri dan terutama untuk Tuhan. Mungkin di antara saudara atau semua saudara mengatakan, saya hari ini bertumbuh. Oke, kalau iya, jangan pernah berhenti bertumbuh. Teruslah bertumbuh. Tetap studi Alkitab. Tetaplah untuk taat pada firman Tuhan. Itu artinya saudara bertumbuh di dalam pengenalan akan Allah. Kalau saudara tidak bertumbuh, ada konsekuensinya, saudara-saudara. Apa yang dapat kita pelajari dari ayat-ayat yang sudah kita baca? Dari pentingnya pengenalan akan Allah. Pentingnya kita mempunyai pengenalan yang benar akan Allah. Itu dapat kita baca di dalam Hosea 4 ayat 6. Dan ini adalah peringatan dari Allah kepada kita semua tentang pengenalan akan Dia. Dia katakan begini kepada umat Israel dan juga kepada kita. Umatku, dikatakan apa? Binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak menjadi imamku, menolak engkau jadi imamku, karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Saudaraku, ini adalah firman Tuhan yang menjabarkan konsekuensi kita kalau kita tidak bertumbuh dalam pengenalan akan Allah. Dikatakan Tuhan menolak, atau terjemahan katakan mengabaikan, ignorance. Saudara-saudaraku, beberapa waktu yang lalu, saudara-saudaraku, saya baru pindah rumah, kemudian saya beli satu lampu LED, saudara-saudaraku, dan saya suruh orang untuk memasangnya, dan saya bilang, baca instruksinya. Tetapi dia tidak baca instruksi, dia main pasang, dia colokin, akhirnya meledak dan tidak berguna. Kenapa? Karena sebenarnya kalau dia baca manualnya, instruksinya, di situ ada adaptor yang harus dipakai dulu sebelum masuk ke outlet daripada listrik rumah. Saudara-saudaraku, kalau kita tidak baca manual, kalau kita mengabaikan, maka akibatnya akan buruk. Saudara-saudaraku, begitu juga secara rohani. Jika kita mengabaikan manual kehidupan kita, yaitu firman Allah, Alkitab, sesungguhnya kita sudah menolak untuk mengenal Allah melalui membaca dan merenungkan firman setiap hari. Hidupmu akan menuju seperti lampu LED tadi, kehancuran. Kenapa? Karena Allah katakan, aku menolak kamu. Saudara, kembali lagi, kita belajar bagaimana Daud mengenal Allah. Mari kita pelajari teologi dari Daud. Apa yang membuat dia menjadi seorang yang begitu murah hati? Dan kita biasanya bisa tahu teologi seseorang dari kehidupan doanya. Dan inilah doa Daud. Mari saudara buka 1 Tawarik 29 ayat 10 sampai 11. Kita pelajari teologi dari Daud. Ya, dikatakan begini. Ayat 11, 1 Tawarik 29 ayat 10. 11, 12. Dan Daud memuji Tuhan di depan mata segenap jemaah itu. Berkatalah Daud. Dia bilang doanya begini. Terpujilah engkau ya Tuhan, Allahnya Bapa kami Israel, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Sampai situ dulu. Saudaraku, dalam doanya, Daud mengerti bagi dia, Allah itu adalah Bapanya. Pertanyaannya, saudara-saudaraku, buat kita. Apakah Allah itu Bapa bagi saudara? Sadarkah saudara kalau Allah itu adalah Bapa kita? Tetapi pertanyaannya, Allah itu Bapa yang seperti apa? Di ayat 11 dia mengaku bahwa Allah itu adalah Bapakku. Ayat 12 dikatakan, ya Tuhan,
Ya, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan dan kemasyuran, keagungannya, ya segala-galanya yang ada di langit, di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi melebihi segala-galanya sebagai kepala. Saudaraku, ini adalah teologi Daud. Tahu saudara teologi ya? Teologi itu adalah pengenalan akan Allah. David atau Daud mempunyai pengenalan yang benar akan Allah. Bahwa Allah, apa yang dibilang itu? Allah adalah yang terbesar. Dia katakan segala sesuatu milikmu di surga maupun di bumi. Engkau yang tertinggi melebihi segalanya. Artinya, Allahnya adalah Allah yang berkuasa atas segala penguasa dunia ini. Ya. Jadi, ini adalah pengenalan Daud. Dia mengatakan engkau Bapakku, kenapa? Karena engkau memang adalah satu-satunya Allah yang maha kuasa dan terbesar. Lalu kita baca selanjutnya ayat 12-13, dia katakan, sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya, dalam tanganmu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tanganmu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Saudara-saudaraku, dikatakan sebab kekayaan dan kemuliaan berasal dari padanya. Daud tidak mau sombong dengan kekayaannya. Dan ini adalah pengenalan yang tinggi akan Daud tentang Allah. Kekayaan dan kemuliaan yang dia dapatkan, dirinya datangnya dari Allah. Lalu dikatakan lagi, Daud mengakui, engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Allah adalah Allah Bapa yang maha kuasa dari segala Allah. Saudaraku, seberapa besar Allahmu bagi engkau? Saudara jawab jujur. Mungkin hanya sebesar ini loh. No. Seberapa besar Allah kita? Dia adalah seperti lingkaran besar yang tidak dapat kita lukiskan dan tidak ada batasnya. Itulah Allah yang digambarkan dan yang dikenal oleh Daud. Lalu kemudian dia katakan, dalam tanganmu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tanganmu lah kuasa untuk membesarkan dan mengokoh segala-galanya. Termasuk semua kerajaan yang ada di bumi ini. Semuanya itu di dalam sepengetahuan Allah. Amin. Jadi sebegitu besar saudara-saudaraku Allahnya Daud. Saudara-saudaraku, perhatikan baik-baik. Allah kita adalah Allah. Dia ada Allah yang memutuskan segala sesuatu dalam hidup kita. Amin. Ya, dia berkuasa. Allah juga yang akan menguatkan kita. Ada amin. Allah yang menganugerahkan kekayaan dan juga memberikan kemuliaan. Tadi doanya Daud mengatakan begitu. Kalau begitu, semua ini kita bisa tenang-tenang aja dong dalam hidup ini. Oh, hati-hati saudara. Semua kebesaran Allah kita, jangan dimengerti, kalau gitu kita bisa tenang-tenang aja, santai aja, dan menjadi orang yang malas. Bukan itu maksud doa dari Daud. Tapi secara sederhana, doa Daud ini memberitahukan kepada kita Allah Bapa yang dia kenal, yaitu Allah Bapa yang memegang kendali atas hidup kita. God, our Father, is in charge in our life. Amin. Sekarang, saudara-saudara, saya mau bertanya. Dengan dasar pengenalan kita akan Allah yang seperti itu, jika saudara sungguh-sungguh menaruh iman dan percaya tentang siapa Allahnya Daud, apakah saudara masih tetap khawatir dalam hidup ini? Ayo saudara, jawab dengan jujur. Saudara tidak usah bersuara. Apakah saudara masih khawatir Allah kita begitu besar? Masih atau tidak? Saudara-saudaraku, perhatikan. Pengenalan Allah yang sebesar itu, ya, yang kita mengerti, jika sungguh-sungguh kita percaya kepada siapa Allah itu, pertanyaannya, apakah kita tetap khawatir dalam hidup ini?
Saudara-saudaraku, perhatikan sebenarnya. Kenapa manusia khawatir? Saudara ingat, merecall lagi perkataan Yesus tentang kekhawatiran ketika dia mengatakan begini kepada murid-muridnya dalam Matius 6. Apa alasan yang Yesus bilang kepada murid-muridnya supaya mereka jangan khawatir? Coba, dalam Matius 6 ayat 32, apa yang Tuhan bilangkan kepada mereka? Hei murid-murid, jangan khawatir. Karena apa, saudara? Saudara ingat? Ya, betul. Yesus bilang, karena Bapamu yang di surga tahu apa yang kami perlukan. Coba buka-buka, Matius 6 ayat 31 sampai 32. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan, apa yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai, semua itu dicari bangsa-bangsa kafir yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu di surga tahu bahwa kamu memerlukan semua itu. Saudara-saudaraku, berdasarkan ayat ini, mari kita berefleksi. Apakah saudara percaya kepada Allah Bapa di surga, bahwa Dia tahu apa yang saudara perlukan? Apakah saudara percaya? Kalau saudara percaya, saudara yakin apa enggak? Saudara-saudaraku, memang sebagian dari kita ada masalah dengan istilah Bapa. Karena mungkin sosok Bapa dalam kehidupan saudara-saudara kita itu ternyata bukan sosok yang baik. Kita kenal seorang Bapa yang tidak bertanggung jawab. Saya tahu ada beberapa suami yang tidak bertanggung jawab terhadap istri dan anak-anaknya. Sehingga istri dan anak-anaknya akan berpikir, ketika dikatakan bahwa Allah itu Bapa, kenapa? Masa sih? Karena Bapa yang saya tahu ini seperti ini. Karena dia mempunyai pengalaman yang buruk tentang sosok Bapa yang dialami. Tetapi saya mau katakan begini, saudara, ubah semua pikiranmu, tapi justru pikirkanlah di dunia ini tentang seorang Bapa yang paling baik dan ideal. The best father. Dan bayangkan, Allah Bapa kita jauh lebih baik daripada semua best father di seluruh dunia. Saudaraku, bagi saya pribadi, papi saya, Bapak saya adalah sosok Bapak yang sangat baik untuk saya. Begitupun saya merasa bahwa saya itu mengasihi dan baik kepada kedua anak saya. Saya merasakan bahwa betapa saya mencintai kedua anak saya, kedua putri saya. Bagaimana sejak kecil selalu siap untuk mengcover, melindungi dia. Dan saya suka memberkati mereka dengan memberi sesuatu kepada mereka. Saudara tahu apa yang menjadi kebahagiaan saya? Yaitu kalau saya melihat anak-anak saya happy, sukacita. Dulu papi saya juga begitu. Waktu kami masih kecil, dia kalau pulang kerja hampir selalu membawa makanan kesukaan kami. Dan ketika kami berteriak kegirangan, saya tahu dari air mukanya, papi saya itu sukacita. Saudara, saya juga tahu bagaimana memproteksi, selalu melindungi anak saya. Kadang ketika anak saya sakit, saya berdoa, Tuhan, biarkan saya aja yang sakit, tapi tolong sembuhkan anak-anak saya. Saya bersedia mengorbankan hidup saya, padahal saya ini adalah seorang Bapa di dunia, bukan Bapa surgawi. Tetapi Allah kita itu adalah Bapamu di surga. Sekarang saudara-saudaraku, kembali saya bertanya dan jawab jujur. Apakah saudara percaya Tuhan sayang sama saudara? Apakah saudara percaya Tuhan akan memenuhi segala kebutuhan? Amin. Saudara aja mungkin jawab amin. Kalau begitu, kenapa saudara masih khawatir? Berapa banyak di antara saudara yang sudah tidak pernah khawatir lagi dalam hidupnya? Atau paling enggak seminggu terakhir ini deh, saya tidak pernah mengalami kekhawatiran. Silakan saudara angkat tangan. Atau begini, saya balik pertanyaannya. Berapa banyak di antara saudara yang mendengarkan, yang mengikuti ibadah ini, ya justru yang masih sering khawatir? Coba jawab dengan jujur, angkat tanganmu. Saya nggak lihat, tapi Tuhan lihat. Ya, terima kasih untuk kejujuran saudara dalam menjawab pertanyaan ini. Dengarkan saya, saudara-saudaraku. Kenapa orang Kristen, kenapa murid Yesus itu masih khawatir? Saudara tahu kenapa? Beberapa orang mengatakan bahwa dia khawatir karena dia krisis iman.
atau dia kurang iman? Bisa jadi, tetapi secara umum kurang iman itu bukan problem utama orang menjadi khawatir. Akar masalah dari kekhawatiran adalah karena saudara tidak mengenal objek dari iman saudara. Saudara tidak mengenal Allah dengan benar. Bagaimana mungkin engkau percaya, trust pada Tuhan jika engkau tidak mengenal Dia? Sama juga dalam kehidupan sehari-hari. Seandainya saudara punya supir, bagaimana mungkin saudara bisa trust pada supir yang membawa Anda menuju satu tujuan kalau saudara tidak kenal supir saudara? Bagaimana saudara bisa trust sama dia kalau saudara tidak kenal dengan dia dan saudara biarkan dia untuk membawa antar jemput anak-anak saudara? Saudara-saudaraku, sedikit ilustrasi, saudara-saudaraku. Satu hari ada pertunjukan sirkus oleh seorang pemain sirkus. Pemeran sirkus tersebut mencoba menyeberangi bukit yang satu ke bukit yang lain. Tetapi penyeberangnya itu dia dengan menginjak seutas tali yang dihubungkan antara dua bukit tersebut. Lalu di atas bukit, pemain sirkus tersebut berkata kepada para penonton, "Para penonton, apakah kalian percaya bahwa saya bisa menyeberang dari bukit ini ke bukit yang itu dengan selamat?" Para penonton sudah tahu reputasinya, sudah kenal orang ini, dan dia berkata, "Ya, kami percaya. Terima kasih untuk kepercayaan Anda." Akhirnya pemain sirkus tersebut mulai jalan di atas tali tersebut dengan pelan-pelan. Lalu para penonton yang melihatnya dari bawah itu tegang. Ya. Sampai akhirnya pemain sirkus itu berhasil sampai ke bukit di seberang dengan selamat. Maka pecahlah sorak-sorai dan tepuk tangan penonton. Kemudian dari bukit yang di seberang itu, dia kembali lagi berkata kepada penonton, "Hei penonton, apakah kalian percaya bahwa saya bisa balik lagi ke bukit itu?" Para penonton udah lihat evidence kan, bukti. Lalu mereka berkata, "Ya, kami percaya, kamu pasti bisa." Kemudian pemain sirkus itu mulai berjalan kembali di atas tali itu untuk menyeberangi bukit tersebut, dan akhirnya dia sampai ke bukit yang ke satu itu dengan selamat. Lalu di bukit yang pertama itu, pemain sirkus berkata lagi kepada penonton, penonton, apakah kalian percaya bahwa saya bisa menyeberang ke bukit sebelah sana dengan membawa satu orang bersama dengan saya?" Penonton juga menjawab, "Percaya." Lalu pemain sirkus itu bertanya kepadanya, "Apakah kalau saudara-saudara percaya, adakah di antara saudara yang mau ikut dengan saya panggul menuju bukit itu?" Saudara-saudaraku, penonton diam. Mereka terdiam dan tidak ada yang berani ikut berjalan menyeberangi bukit tersebut bersama pemain sirkus itu melalui seutas tali. Semuanya terdiam. Mereka katakan percaya, tapi begitu diajak, mereka diam 1000 bahasa. Tetapi di tengah keheningan, tiba-tiba ada seorang anak kecil yang berteriak, "Saya mau," katanya. Pemain sirkus itu senang, lalu dia menggendong anak tersebut, kemudian mulai berjalan di atas tali tersebut, menyeberangi bukit tersebut. Dan para penonton melihat tampak tegang, melihat tegang aksi dari pemain sirkus ini. Dia menggendong sekarang bukan sendiri, tapi dia bawa dan menggendong anak tersebut. Dan saudara tahu, akhirnya mereka sampai menyeberangi bukit tersebut dengan selamat. Dan akhirnya pecahlah sorak-sorai dan tepuk tangan penonton. Lalu seorang penonton penasaran dengan keberanian anak ini. Kemudian dia mendekati anak tersebut dan bertanya, "Kenapa sih kamu berani berjalan menyeberangi bukit bersama pemain sirkus tersebut? Apa kamu nggak takut?" Tapi anak itu menjawab, "Saya tidak takut kok, karena dia itu adalah papa saya." Saudaraku, anak ini mengenal papanya dengan benar. Pertanyaannya adalah, apakah kita sudah benar-benar mengenal siapa Tuhan? Kita percaya bahwa Tuhan itu baik,
Maha Kuasa, Penyembuh, dan lain sebagainya. Akan tetapi, apakah kita mau berjalan bersamanya tanpa rasa khawatir dan takut? Jika kita sudah mengenal dengan benar siapa Bapa kita, kita tidak akan takut, kita tidak akan khawatir dalam menjalani kehidupan ini. Apapun permasalahan, pergumulan saudara yang saudara hadapi, karena saudara percaya bahwa Dia itu adalah Bapa yang baik, penuh kuasa, dan selalu menyertai kita. Jadi saudara-saudara, kembali, ketika orang khawatir, masalah utamanya adalah bukan krisis iman, bukan imannya kurang, tetapi karena engkau tidak mempunyai pengenalan yang dalam dan personal dengan Allah. Saya mengenal beberapa orang, ya nggak banyak, tetapi dalam hidupnya tidak pernah dihinggapi rasa khawatir ataupun ketakutan. Setiap kali problema, masalah mendatangi dia berpaling kepada Tuhan. Dan hidupnya penuh dengan sukacita. Dan orang-orang seperti itu ada, saudara. Saya sendiri secara pribadi tidak sempurna. Tetapi saya selalu berusaha keras untuk tidak khawatir apapun yang terjadi dalam hidup saya. Seringkali ketika saya menghadapi masalah apapun itu, yang khawatir bukan saya, tetapi orang lain, saudara saya, jemaat, dan lain sebagainya. Ketika istri atau anak-anak saya, bahkan diri saya sakit, saya satu kali pernah dirawat di rumah sakit, tiba-tiba karena gangguan jantung, tentu saya aware, tentu saya waspada, karena ada pembuluh saya yang ada pembuluh darah saya yang ada plaknya, kemudian ada tensi saya tinggi, dan lain sebagainya. Ada rasa sakit di dada. Yang saya lakukan adalah saya waspada, tapi saya berusaha untuk tidak khawatir. Kenapa, saudara? Ya karena kalau memang sudah waktunya saya mati, ya sudah, itu kehendak Tuhan. Karena saya tahu pasti saya bersama juru selamat saya di surga, dan saya akan menunggu saudara di surga. Betul? Tapi lebih baik saudara doakan saya supaya jangan mati dulu, oke? Supaya saya masih bisa melayani Tuhan dan melayani saudara. Saudara-saudaraku, kesimpulannya ya tentang khawatir, sebab apa penyebab orang khawatir adalah bukan kekurangan iman, tetapi kekurangan pengenalan. Ginosko akan Allah. Kurang pengalaman bergaul dengan Allah. Kembali ceritanya Daud tadi. Saudara tahu kenapa isi doa Daud seperti yang tadi kita baca? Izinkan saya memflashback secara singkat saja tentang perjalanan iman dari Daud. Ketika Tuhan ingin mengganti Saul Raja Israel, Tuhan berkata kepada Nabi Samuel untuk datanglah ke rumah Isai, ya, di 1 Samuel 16, di antara anak-anaknya ada yang sudah kupilih menjadi raja. Ya, bayangkan kalau saudara ini menjadi Isai. Samuel datang dan dia berkata, ada kabar baik untuk kamu. Salah satu anakmu akan menjadi raja. Pasti saudara akan excited. Masa? Samuel bilang, iya. Ayo tunjukin anak-anakmu satu persatu kepada saya. Dan saya akan tunjukkan yang mana yang Tuhan pilih. Lalu Isai dengan excited manggil anaknya yang pertama, namanya Eliab. Badannya tinggi tegak, ya, dan dia adalah seorang pemimpin, saudara-saudaraku, sampai Samuel pun terkesima dan mengatakan, ini dia nih, Eliab ini nih yang akan jadi raja Israel. Tapi Tuhan berkata kepada Samuel, bukan itu. Bukan itu. Lalu dia tanya lagi, bukan ini Isai. Lalu Isai panggil lagi anak yang kedua yang namanya Abinadab. Tuhan juga bilang, bukan ini. Aduh, yang mana ya? Oke deh, anak saya masih ada 7 katanya. Ini yang ketiga, namanya Syama. Tuhan tetap bilang, bukan ini. Dan begitu seterusnya sampai dia mempresentasikan, memanggil 7 anaknya. Tapi terhadap 7 anak itu Tuhan katakan kepada Samuel, bukan itu. Lalu Samuel mulai bingung. Lalu dia tanya kepada Isai. Dia bilang, ada yang lain gak sih anakmu? Lalu Isai berpikir, lalu ditepuk jidat. Iya, saya lupa. Saya teringat masih ada satu lagi anak saya yang paling kecil. Masih remaja. Ya, perawakannya juga biasa-biasa aja. Dan dia sedang mengembalakan domba di padang. Ya, ada. Saya lupa.
bahwa saya masih punya anak laki-laki. Tapi karena dia masih muda, kerjanya ngangon domba di kebun, jadi saya nggak mau perhitungkan dia, saya nggak ingat dia. Tetapi Samuel bilang, panggil dia. Begitu dia datang, masuk ke rumah bapaknya Isa, Tuhan berfirman kepada Samuel, ayo, urapi dia, sebab inilah orang yang kupilih. Saudara, dari cerita ini coba saudara bayangkan, even keluarganya Daud ya, tidak memperhitungkan dia. Saudara-saudaranya termasuk bapaknya tidak memperhitungkan dia untuk menjadi raja. Keluarganya sendiri menganggap dia tidak ada. Tetapi satu hal yang harus kita ingat dari cerita ini, tujuan Tuhan di dalam hidup Daud, begitu juga dalam hidup saudara, harus terwujud, harus terpenuhi, dan terselesaikan. Sekalipun manusia di luar kita tidak menganggap saudara, sekalipun manusia berpikir, saudara nggak qualified, tetapi tujuan Allah dalam hidupmu harus jalan dan harus komplit. Ada amin? Saudaraku, sebagai konklusi, kita dapat simpulkan bahwa keamanan hidup saudara dan saya ada di tangan Tuhan. Amin. Dan saya suka dan dikuatkan dengan ayat yang tadi kita baca, 1 Samuel 16 ayat 13. Samuel dikatakan gini, Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu, lalu mengurapi Daud di tengah saudara-saudaranya. Dan sejak hari itu dan seterusnya, berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Saudara-saudaraku, satu-satunya jaminan dalam hidup kita adalah apa? Kehadiran Tuhan, kehadiran Roh Kudus, the presence of God. Itu adalah jaminan dalam hidup kita. Orang di dunia ini bisa bilang, kamu nggak qualified. Nggak masalah, saudara. Ya. Orang boleh berpikir, saudara nggak bagus. Nggak masalah. Jangan kecil hati. Karena hanya dirimu dan Tuhan sajalah adalah dua sosok yang penting dalam kemajuan iman hidup saudara. Ada amin? Sedikit lanjut saudara. Selanjutnya bagaimana Tuhan mengangkat Daud? Ya, kan dia bilang dia jadi raja. Bagaimana caranya Tuhan mengangkat Daud menjadi terkenal di hadapan bangsa-bangsa? Bagaimana caranya Tuhan memperkenalkan Daud kepada seluruh pemimpin dunia? Zaman dulu nggak seperti sekarang. Belum ada internet, belum ada sosmed, YouTube, TikTok, IG, dan lain Twitter, dan lain sebagainya. Tapi ada cara Tuhan mengangkat Daud. Yaitu Tuhan mengizinkan seorang yang bernama Goliat untuk masuk dalam perjalanan hidup Daud. Siapa itu Goliat? Goliat adalah seorang prajurit yang badannya tinggi besar, bahkan disebut raksasa. Dia kuat, ditakuti oleh bangsa Israel, bahkan seluruh bangsa yang ada pada saat itu. Dan semua orang takut pada Goliat. By the way, saudara-saudaraku, apakah saudara juga punya Goliat dalam hidupnya? Apakah saudara juga sedang berhadapan dengan Goliat? Orang yang mau menjatuhkan engkau. Perhatikan saudara-saudaraku, Samuel bercerita tentang Daud adalah orang yang dipilih Tuhan, lalu dia diurapi, lalu sejak dia diurapi, roh Tuhan tinggal di dalam dirinya. Betul ya saudara? Logikanya adalah, kalau Tuhan sudah tunjuk, bahkan roh Tuhan ada di dalam dia, berarti karirnya mulus dong. Perjalanannya menuju singgasana kerajaan akan mulus tanpa rintangan. Betul? Logis. Ya, saya berharap begitu juga, saudara-saudara. Orang yang Tuhan pilih, roh Tuhan ada di atasnya, maka pasti perjalanan karirnya sebagai Raja Israel itu akan berjalan mulus. Betul nggak? Saudara, dengarkan saya. Ternyata Tuhan bilang, nggak gitu konsepnya. Itu bukan cara aku. Justru Tuhan izinkan Goliat, ya, Tuhan izinkan orang yang bermasalah untuk mampir dalam hidup Daud. Sekali lagi, saudara punya Goliat dalam hidupmu? Semua orang takut dengan Goliat. Dan saudara tahu apa yang dilakukan Daud kepada Goliat? Saudaraku, ini juga saudara harus buka. 1 Samuel 17 ayat 45 sampai 47. Ini teramat sangat kelewat luar biasa iman dan pengenalan Daud akan Allah.
Saudara perhatikan dengan baik. Ini menunjukkan pengenalan dia akan Allah. 1 Samuel 17 ayat 45 sampai 47. Dia berkatakan gini sama Goliat, engkau mendatangin aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar. Tujuannya apa? Dia katakan ini luar biasa. Supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Supaya segenap jemaat ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang, bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran. Dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Amin, saudara. Ya. Begitu, ini adalah iman yang luar biasa, pengenalan yang luar biasa Daud akan Allah. Akhirnya dia bisa mengalahkan Goliat. Lalu ketika dia berhasil mengalahkan Goliat, apakah setelah itu perjalanan karirnya menuju singgasana menjadi mulus? Enggak juga. Ketika dia berhasil, ada yang iri sama dia, namanya Daud. Bahkan dia diancam, namanya Saul. Bahkan dia diancam mau dibunuh. Dan saudaraku tahu pasti kelanjutan ceritanya. Daud mempunyai beberapa kali kesempatan untuk membunuh Saul. Bahkan ketika Saul lagi buang hajat, itu adalah panggilan natural, panggilan alam. Dan prajurit-prajurit katakan kepada Daud, ayo bunuh dia. Lalu apa yang Daud katakan? Enggak. Nggak boleh aku lakukan itu. Aku beriman dan aku percaya kepada Allahku. Aku kenal dia. Kalau Tuhan sudah pilih dan tentukan aku menjadi raja, maka itu pasti akan terjadi dengan cara Tuhan, bukan dengan caraku. Tidak dengan cara membunuh orang yang diurapi, yaitu Saul. Saudara, ini adalah iman yang luar biasa. Saudaraku dengarkan, ketika engkau berhasil pada satu titik dalam hidupmu, mungkin ada teman saudara, kiri kanan saudara, bahkan bos saudara, akan cemburu dan berniat untuk menjatuhkan engkau. Tapi engkau jangan selesaikan masalahmu dengan caramu sendiri. Artinya apa? Sama seperti Daud bersedia untuk menunggu waktunya Tuhan. Ini yang penting, menunggu waktunya Tuhan. Karena apa? Karena Daud sangat kenal siapa Tuhan. Singkat cerita kita tahu, akhirnya Daud Tuhan angkat menjadi Raja Israel seperti apa yang sudah dia putuskan sejak mula. Saudaraku, Daud mengalami berbagai pengalaman yang luar biasa dalam hidupnya. Dan itu semua karena dia punya iman, karena dia mengenal Tuhan dengan benar. Pertanyaannya adalah, di akhir renungan ini, apakah saudara sungguh-sungguh mengenal Tuhan? Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di dalam surga, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Besar dan Maha Mulia, Allah yang begitu besar kasih-Nya yang Kau nyatakan di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih hari ini Engkau sudah berkata kepada kami, supaya kami bertumbuh terus di dalam pengenalan akan Tuhan. Karena itu adalah kunci bagaimana hidup kami menjadi hidup yang diinginkan Tuhan. Bagaimana hidup kami menjadi hidup yang benar dan baik di hadapan Tuhan. Kami tidak salah melangkah ketika mengambil keputusan. Kami tidak salah ketika kami melayani dengan cara kami sendiri, sehingga akhirnya sama seperti Tuhan Yesus katakan kepada orang-orang yang melayani, bahwa aku tidak mengenal engkau, karena memang orang-orang yang melayani tidak sungguh-sungguh mengenal engkau. Oh Tuhan, nyatakanlah dirimu, singkapkan dirimu kepada kami semua, sehingga kami boleh benar-benar mengerti dan mengenal. Bahkan kami bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau setiap hari. Sehingga hidup kami boleh melakukan tugas-tugas apa yang
sudah Engkau tentukan dalam hidup kami. Kami boleh menjadi berkat bagi gereja, bagi keluarga kami, bahkan bagi sesama. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami juga mau menaikkan syafaat kami. Tuhan berkatilah pemerintahan kami, Presiden Jokowi, di dalam segala keputusan, dalam segala pengelolaan yang dia lakukan. Tuhan tambahkan bijaksana dan hikmat untuk mereka mengeluarkan tindakan ataupun keputusan-keputusan bersama-sama dengan para wakil rakyat yang membawa kemaslahatan dan membawa kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Tuhan tolong mereka khususnya bersama dengan aparat keamanan dan hukum di dalam menjaga stabilitas hukum dan keamanan di negara kami. Tidak mudah Tuhan, karena begitu banyak orang ataupun kelompok yang ingin mengambil kesempatan dalam kesempitan untuk kepentingan kelompoknya sendiri. Tapi segala niat-niat jahat, partai-partai atau kelompok yang tidak baik untuk menjatuhkan pemerintah ataupun untuk memutarbalikkan kebenaran, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Pimpin juga para pemerintah khususnya aparat kesehatan, ya saudara, ya Bapak, di dalam mengelola kesehatan dan mengendalikan COVID-19. Kami juga mau menyerahkan gereja kami, Gereja Rasul Indonesia, hamba sebagai gembala, dan juga pendeta Yosua Jab dan pendeta Horas sebagai wakil gembala. Begitu juga dengan seluruh majelis, anak tua, diaken dan pengurus, bahkan seluruh jemaat Tuhan. Kami ingin terus Engkau singkapkan kepada kami. Mau kemana gereja? Apa yang Engkau inginkan untuk kami jalankan? Apa yang menjadi keinginan Tuhan, bukan preferensi kami pribadi. Kami ingin mengenal Engkau lebih dalam lagi dan mengerti apa maksud Tuhan dengan gereja kami. Oleh karenanya tuntun kami Tuhan. Jadikan kami untuk alat-Mu yang memberitakan kabar baik bagi banyak orang, yang memulihkan, yang dalam kelesuan, bahkan menyembuhkan mereka yang sakit, baik sakit jasmani maupun sakit rohani. Bapa dalam surga, kami saat ini sedang renovasi gedung baru kami. Terima kasih karena so far boleh berjalan dengan baik, dan kami berdoa agar bisa selesai pada akhir Juni ini ya Tuhan, sehingga pada bulan Juli kami boleh menggunakannya. Oleh karenanya Tuhan berkati semua kontraktor dan pekerja yang sedang melakukan tugas mereka. Dan kami juga masih memerlukan dana untuk menyempurnakan renovasi rumah-Mu ini. Biarlah kiranya Tuhan yang menyediakannya, karena Engkau adalah Allah sumber dari segala berkat dan kekayaan. Saudara-saudara, Bapa dalam surga, kami juga mau berdoa untuk beberapa keluarga dari jemaat kami, Bapak Lito, keluarga dari Bapak Lito Espiritu, keluarga Bapak Erik Penjansol, jemaat GRIP, semuanya Tuhan lindungi, jauhkan mereka dari virus corona, berkati segala usaha mereka. Tuhan berkati juga mereka yang bergumul dengan sakit penyakit, Ibu Ruth, Neti Sinaga, Bapak Dede, Manurung. Tuhan, biarlah belas kasihan-Mu turun atas diri mereka. Kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang baru berulang tahun. Tanggal 16 Juni kemarin, hamba-Mu Pendeta Rio Panggabean. Kemudian tanggal 17 Juni kemarin, Ibu Tia Pejanso. Tanggal 18, Ibu Angelin Pinontoan, dan hari ini Bapak Hari Anggoman. Kiranya anugerah dan kasih karunia dari Tuhan melalui Roh-Mu yang kudus terus memimpin hidup mereka, sehingga apa yang sudah Engkau tugaskan bagi mereka, baik sebagai hamba Tuhan, sebagai ibu rumah tangga, ataupun sebagai pelayan Tuhan, semuanya itu boleh mereka lakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Dan mereka sungguh-sungguh boleh mempunyai pengenalan yang benar akan Engkau. Inilah syafaat kami ya Bapa, yang kami naikkan kepadamu hanya melalui pengantara kami, yaitu Yesus Kristus, yang sudah mengajarkan kami doa kepadamu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Mengampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Gembala yang sudah membawakan firman Tuhan kepada kami. Tuhan Yesus memberkati Bapak. Mari jemaat Tuhan, saya mengundang kita kembali bangkit berdiri. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Tibalah saatnya kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan melalui gereja kita. Bawalah persembahanmu, persembahan ucapan syukur, persembahan sepersepuluhan, persembahan kolekte, juga pemeliharaan rumah Bapa. Seperti yang Bapak Ibu ketahui, gereja kita sedang direnovasi. Pastinya membutuhkan dana yang sangat besar. Saya menghimbau kita semua, mari kita membantu, memberi seberapa yang bisa kita dapat beri, supaya gereja kita ini secepat mungkin dapat selesai. Karena rencana bulan Juli ini kita sudah beribadah di gedung yang baru ini. 2 Korintus 9 ayat 7 berkata, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Sanggup apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua
disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Say, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Yeah. Jemaat yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sudah ada di dalam akhir ibadah kita. Saudara-saudaraku, saya persilahkan untuk berdiri di tempat saudara masing-masing. Kembalilah ke tempat di mana engkau berada sehari-hari, dan carilah Tuhan. Bertumbuhlah dalam pengenalan akan Tuhan. Jangan pernah puas bahwa engkau sudah mengenal Allah, tapi bertumbuhlah terus di dalam pengenalan akan Tuhan. Saudara cari kehendaknya, baca firman setiap hari, sehingga saudara bisa mengerti apa maksud Tuhan dengan keberadaan saudara dalam hidup ini. Amin, ya saudara. Mari saudaraku, angkat tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan, terima dan aminkan berkat dari Tuhan. Anugerah dan kasih dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, serta pimpinan dan penyertaan dari Allah Roh Kudus, Parakletos, kiranya memimpin hidup saudara semua dalam sehari-hari, kehidupan sehari-hari, sehingga dalam hidupmu engkau semakin bertumbuh akan pengenalan Allah yang sejati. Roh Kuduslah yang akan menuntun saudara. Terpujilah namamu. Amin. Selamat hari